Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin kolak pisang ubi kolang-kaling, dan aku yakin kalian semua juga udah pasti pada tahu bagaimana cara membuatnya. Nah, jadi kali ini aku mau dokumentasi aja, dan aku harap kalian semua enjoy dan menonton videonya sampai selesai. Nah, di sini sebelumnya aku sudah mendidihkan 700 ml air. Selanjutnya aku mau rebus 200 gram ubi dan 1 lembar daun pandan. Nah, ini akan aku rebus kurang lebih selama 10-15 menit. Dan setelah 10 menit direbus, selanjutnya aku masukkan pisang. Nah, untuk pisangnya di sini aku pakai pisang tanduk 1 buah yang sebelumnya sudah aku potong-potong. Lalu aku tambahkan juga 250 gram kolang-kaling, 80 gram gula merah, 50 gram gula pasir, dan setengah sendok teh garam. Nah, ini aku aduk dulu, dan ini akan aku masak hingga mendidih dan gulanya larut. Nah, ini airnya udah mendidih. Selanjutnya akan aku tambahkan 1 bungkus santan instan, lalu ini dimasak hingga airnya mendidih kembali dan juga benar-benar matang. Nah, ini kolak pisangnya udah mateng. Langsung aja matikan api kompor, dan ini udah siap untuk disajikan. Nah, ini dia kolak pisang ubi kolang-kalingnya udah jadi. Bikinnya praktis, rasanya juga sangat enak. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin es teler sultan kuah kental, mumpung masih viral dan momennya sangat pas untuk sekarang bulan Ramadan. Jadi sangat cocok untuk menu takjil berbuka puasa. Rasanya enak banget, seger, kuahnya creamy dan juga milky. Dan nanti juga aku mau spill modal serta harga yang cocok untuk dijual. Nah, jadi yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Nah, di sini sebelumnya aku sudah mendidihkan air. Selanjutnya aku masukkan sekitar 90 gram sagu mutiara. Aku tambahkan juga beberapa tetes pewarna merah supaya warnanya lebih terang. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Dan supaya hemat gas, sagu mutiaranya akan aku masak dengan metode 5-37. Nah, ini jadi pertama sagu mutiaranya aku masak selama 5 menit. Dan setelah 5 menit dimasak, aku tutup, lalu aku matikan api kompor, dan ini akan aku diamkan selama 30 menit. Dan setelah didiamkan selama 30 menit, nah ini sagu mutiaranya udah mulai matang. Selanjutnya mau aku masak lagi selama 7 menit atau hingga sagu mutiaranya benar-benar matang. Dan setelah 7 menit dimasak lagi, nah ini sagu mutiaranya udah matang sempurna. Selanjutnya ini mau aku bilas, lalu aku buang airnya. Dan ini dia hasilnya setelah aku bilas. Selanjutnya mau aku sisihkan terlebih dahulu. Lanjut aku mau buat jelly cincaunya. Nah, di sini aku pakai 1 bungkus jelly cincau Nutrijel yang kemasan 5 gram atau kemasan kecil. Lalu aku tambahkan 2 sendok makan gula pasir dan 300 ml air. Lalu ini akan aku masak hingga jelly cincaunya mendidih, dan jangan lupa sambil diaduk-aduk supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Gak butuh waktu lama. Nah, ini jelly cincaunya udah mendidih. Selanjutnya aku matikan api kompor, lalu aku aduk-aduk dulu sebentar supaya uap panasnya sedikit berkurang. Dan di sini sudah aku siapkan tin wol yang tahan panas. Langsung aja aku tuang adonan jelly cincaunya ke dalam tin wol. Lalu ini akan aku diamkan hingga agak hangat, dan setelah agak hangat akan aku masukkan ke dalam kulkas supaya lebih cepat mengeras. Lanjut aku mau buat jelly melonnya. Di sini aku pakai 1 bungkus Nutrijel kemasan 10 gram atau kemasan kecil. Lalu aku tambahkan 2 sendok makan gula pasir
beberapa tetes pewarna hijau tua supaya warnanya lebih terang, tapi ini optional aja, kalau misalkan nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Dan terakhir aku tambahkan 300 ml air. Sama seperti sebelumnya, ini akan aku masak hingga mendidih, dan jangan lupa sambil diaduk-aduk supaya tidak ada bahan yang menggumpal atau bergerindil. Nah, ini jelly melonnya udah mendidih, langsung aja aku masukkan fruit asid, lalu aku matikan api kompor sambil diaduk-aduk hingga tercampur rata dan uap panasnya sedikit berkurang. Langsung aja aku tuang semua adonan jelly melonnya ke dalam tin wall yang tahan panas, dan ini akan aku diamkan hingga mengeras. Lanjut aku mau buat jelly kelapanya. Nah, di sini aku pakai satu bungkus Nutrijel jelly kelapa yang ukuran 10 gram atau kemasan kecil. Lalu aku tambahkan 2 sendok makan gula pasir, satu bungkus santan instan kemasan 65 ml, dan 300 ml air. Langsung aja ini akan aku masak hingga mendidih. Nah, ini sambil diaduk-aduk supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Nah, ini jelly kelapanya udah mendidih, langsung aja aku matikan api kompor dan sambil diaduk-aduk juga supaya uap panasnya sedikit berkurang. Langsung aja aku tuang semua adonan jelly kelapanya ke dalam tin wall yang tahan panas. Nah, ini juga sama, akan aku diamkan hingga agak hangat, dan setelah agak hangat aku masukkan ke dalam kulkas supaya lebih cepat set. Dan di sini sudah aku siapkan 2 sendok makan biji selasi, langsung aja aku seduh dengan air panas secukupnya. Nah, ini sambil diaduk-aduk supaya biji selasinya mengembang. Selanjutnya ini mau aku sisihkan terlebih dahulu. Dan sekarang lanjut aku mau buat kuah kentalnya. Nah, di sini aku pakai 200 gram creamer bubuk, aku pakai yang kiloan. Lalu aku tambahkan juga 200 gram gula pasir yang sebelumnya aku blender, 6 bungkus kental manis atau setara dengan setengah kaleng, dan 200 ml susu evaporasi atau setara dengan setengah kaleng. Langsung aja ini akan aku mixer selama kurang lebih 10-15 menit hingga mengental. Dan ini dia hasilnya setelah dimixer kurang lebih selama 15 menit. Nah, ini kuah kentalnya udah mengental. Selanjutnya mau aku masukkan ke dalam kulkas supaya lebih mengental. Dan untuk jelly cincaunya, nah ini udah mengeras, langsung aja mau aku potong kotak-kotak. Nah, untuk jelly melon juga sama, aku potong kotak-kotak kecil. Dan untuk jelly kelapa mau aku kerok-kerok menggunakan kerokan kelapa, tapi kalau misalkan kalian nggak ada kerokan kelapa seperti ini, kalian bisa menggunakan tutup botol atau bisa juga diparut. Nah, ini kuah kentalnya setelah aku keluarkan dari dalam kulkas, dia jadi semakin mengental dan ini udah siap untuk digunakan. Dan untuk cupnya di sini aku pakai ukuran 16. Aku juga udah siapkan 2 buah alpukat yang cukup besar. Nah, ini sayangnya alpukatnya ternyata setelah dibuka udah kematangan, karena ini tuh di tukang buahnya sebelumnya udah mateng. Aku diamkan lagi semalaman di rumah aku dan hasilnya alpukatnya ternyata kematangan ya, ujungnya ada yang sedikit busuk, tapi nggak apa-apa, ini masih bisa dipakai. Nah, ini semua komponen es teler kuah kentalnya udah jadi dan udah siap untuk kita plating. Dan untuk cupnya di sini aku pakai ukuran 16. Nah, pertama aku tuangkan 1 sendok makan jelly melon, disusul dengan 1 sendok makan jelly kelapa, lalu 1 sendok makan sagu mutiara. Nah, ini sambil aku rapihkan. Lalu jelly cincau, es batu secukupnya,
dan 2 centong sayur kuah kental. Lalu di atasnya aku beri topping alpukat. Dan terakhir aku tambahkan biji selasi secukupnya. Nah, jadi untuk satu resep ini aku menghabiskan modal sekitar 50-55 ribu dan mendapatkan 12 cup es teler dengan ukuran 16. Nah, jadi kalau misalkan dijual per cupnya sekitar 8.000 juga udah dapat untung, apalagi per cupnya dijual dengan harga 10.000. Nah, ini dia 12 cup es teler kuah kentalnya udah jadi. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, hai semua. Kalau kalian punya ubi manis, jangan cuma direbus aja. Yuk kita buat olahan makanan yang satu ini, sangat cocok untuk menu takjil saat berbuka puasa. Dan untuk membuat takjilnya di sini aku pakai Tefal Casserole Pan panci susu marble coating anti lengket. Yang aku suka banget dari Tefal Casserole Pan ini, desainnya sangat cantik dan juga estetik. Tentunya anti lengket karena berbahan dasar aluminium dengan 5 lapisan batu granit. Pegangannya terbuat dari backlight lembut dan ergonomis dengan motif kayu yang menambah kesan estetik. Nah, jadi yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini sudah aku siapkan ubi manis yang sudah aku cuci, beratnya 500 gram. Setelah dikupas dan dipotong-potong, langsung aja ini akan aku kukus selama 15 menit hingga ubi manisnya empuk. Dan setelah 15 menit dikukus, nah ini ubi manisnya udah empuk. Aku coba tusuk menggunakan garpu. Nah, bisa kalian lihat ubi manisnya udah empuk. Langsung aja ini akan aku angkat lalu aku sisihkan. Nah, ini ubinya udah aku pindahkan ke baskom dan juga udah agak hangat atau enggak terlalu panas. Langsung aja ini aku haluskan menggunakan ulekan yang sudah aku lapisi dengan plastik. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau menghaluskan dengan chopper ataupun blender juga boleh. Dan setelah ubinya halus, aku tambahkan 200 gram tepung tapioka. Nah, ini aku masukkan secara bertahap, lalu aku uleni hingga tercampur rata. Nah, jadi kalau misalkan nanti si adonannya itu terlalu lembek, kalian bisa tambahkan tepung tapiokanya per 1 sendok makan hingga mendapatkan tekstur yang diinginkan. Dan sebaliknya, kalau misalkan adonannya itu terlalu kering, kalian bisa tambahkan air per 1 sendok makan juga. Nah, karena memang tingkat kadar air pada ubi rebus itu beda-beda. Nah, ini diuleni hingga adonannya kalis atau sampai bisa dipulung dan dibentuk. Dan setelah dirasa adonannya sudah tercampur rata dan juga kalis, selanjutnya aku tambahkan pasta pandan secukupnya. Dan sedikit pewarna coklat, tapi ini opsional aja. Kalau misalkan kalian nggak mau pakai pewarna coklat juga nggak apa-apa. Nah, ini lanjut aku uleni hingga tercampur rata dan juga kalis. Nah, ini adonannya udah tercampur rata dan juga kalis, jadi langsung aja ini akan aku bentuk bulat-bulat hingga selesai. Nah, ini semua adonannya udah selesai, aku bulat-bulat. Selanjutnya ini mau aku sisihkan terlebih dahulu. Dan sekarang aku mau buat kuahnya dari 170 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 1 lembar daun pandan yang sudah aku potong-potong, dan terakhir aku tambahkan 600 ml air.
Langsung aja ini akan aku masak hingga gula pasirnya larut dan airnya mendidih. Nah, ini airnya udah mendidih, langsung aja aku masukkan adonan ubi yang sudah aku bulat-bulat tadi. Dan ini akan aku masak hingga airnya mendidih, ubinya mengapung dan juga matang. Nah, ini sambil aku aduk-aduk perlahan untuk memastikan supaya biji salak atau candilnya tidak menempel satu sama lain. Tidak butuh waktu yang lama. Nah, ini si bubur candilnya atau biji salaknya menurut aku udah mateng, karena ketika ditusuk seperti ini dia tuh udah empuk ya. Dan sekarang lanjut aku mau tambahkan pengental atau larutan tepung tapioka. Nah, ini aku buat dari 2 sendok makan tepung tapioka yang aku larutkan dengan 50 ml air. Langsung aja aku tuang larutan tepung tapiokanya. Nah, ini harus langsung atau segera diaduk-aduk supaya si larutan tepung tapiokanya itu tidak menggumpal di tengah-tengah. Nah, ini bubur candilnya udah mateng. Lanjut aku mau buat kuah santan kentalnya, dan di sini sudah aku siapkan pan, lalu aku masukkan 1/4 sendok teh garam, 1 lembar daun pandan, dan 400 ml air santan. Nah, ini santannya aku buat dari 2 bungkus santan instan yang kemasan 65 ml, lalu aku tambahkan air hingga mencapai 400 ml. Dan ini akan aku masak hingga santannya mendidih, dan jangan lupa sambil terus diaduk-aduk juga supaya santannya tidak pecah. Nah, ini santannya udah mendidih. Selanjutnya aku mau tambahkan juga pengental atau larutan tepung tapioka. Nah, ini larutan tepung tapiokanya aku buat dari 1 sendok makan tepung tapioka yang aku larutkan dengan 2 sendok makan air. Nah, ini juga sama, harus langsung diaduk-aduk hingga tercampur rata supaya si larutan tepung tapiokanya itu tidak menggumpal. Nah, ini kuah santannya udah mengental. Selanjutnya ini akan aku sisihkan, lalu aku diamkan hingga suhu ruang atau dingin sebelum digunakan. Dan setelah bubur candil dan santan kentalnya udah dingin, langsung aja ini akan aku sajikan. Nah, ini dia bubur candilnya udah jadi. Ini tuh enak banget dan sangat cocok disajikan untuk nanti sebagai takjil ketika berbuka puasa. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.